Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabandar Pujangga. Saya berasal dari kelas MI 1C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hardware dan BIOS yang ada pada komputer. Yang pertama, hardware. Apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Menurut pendapat ahli James Outbrain, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Pengelompokan perangkat keras komputer. Yang pertama, input device, merupakan perangkat input atau masukan. Yang kedua, proses device, merupakan perangkat yang menjalankan proses sistem komputer. Yang ketiga, output device, merupakan perangkat output atau keluaran. Yang keempat, storage device, merupakan perangkat untuk menyimpan. Yang pertama, input device, merupakan salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Contohnya, yang pertama itu mouse, merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Yang kedua, keyboard, jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam masukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang ketiga, scanner, merupakan hardware yang berguna untuk mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Kedua, proses device, merupakan jenis perangkat keras yang dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contohnya, yang pertama, motherboard, merupakan papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Kedua, prosesor, adalah salah satu komponen penting dalam komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Yang ketiga, memori, merupakan media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Yang ketiga, output device, merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Contohnya, yang pertama, monitor, merupakan keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Yang kedua, speaker, adalah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Yang ketiga, printer, merupakan perangkat yang berfungsi untuk mencetak data dari komputer baik berupa teks maupun gambar atau foto. Yang keempat, storage device. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data dalam komputer. Contohnya, yang pertama yaitu flash disk, merupakan alat penyimpanan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya.
Yang kedua, CD merupakan jenis-jenis cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data dan sifatnya portable atau bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga yaitu floppy disk, merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca dan penyimpan data dari disket. Yang kedua, BIOS. Apa itu BIOS? BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System, yang merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat hardware atau perangkat keras komputer atau PC. Fungsi dari BIOS yaitu yang pertama, mengenali semua hardware atau perangkat keras yang terpasang pada PC atau komputer. Yang kedua, inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap semua perangkat yang terpasang dalam proses yang dikenal dengan istilah power on self test. 3. Mengeksekusi MBR atau master boot record yang berada pada sektor pertama pada hard disk, yang fungsinya ialah untuk memanggil sistem operasi dan menjalankannya. Yang keempat, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, yaitu tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting atau urutan booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Kelima, membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Bagaimana cara kerja BIOS? Cara kerja BIOS dimulai dari proses inisialisasi, di mana dalam proses tersebut kita bisa melihat jumlah memori yang terinstall, jenis dari hard disk serta kapasitasnya dan sebagainya. Terus, BIOS akan mencari, menginisialisasi, serta menampilkan informasi-informasi dari grafis card. Lalu kemudian akan mengecek device ROM lain seperti hard disk. Selanjutnya melakukan pengetesan RAM, yaitu memory count of test. Setelah semua tes komponen-komponen telah berhasil dilakukan, selanjutnya BIOS kemudian akan mencari lokasi booting, device, dan juga OS atau sistem operasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.